Apa kabar kawan-kawan positif people? Semoga hari-hari kawan positif berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada kali ini, kami akan sharing 3 pelajaran yang kami dapat dari buku bestseller yang berjudul Awaken the Giant Within karya Tony Robbins. Namun sebelum kita bahas satu persatu 3 pelajaran tersebut, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini karena setiap Rabu dan Sabtu kami akan membagikan 3 pelajaran yang kami dapat dari sebuah buku. Pelajaran ke-1, kaitkan kebiasaan buruk dengan rasa sakit dan kebiasaan baik dengan kesenangan. Kerangka kerja yang sangat sederhana untuk melihat dunia adalah ini. Semua tindakan kita ditujukan untuk menghindari rasa sakit atau mendapatkan kesenangan. Pergi ke pekerjaan yang tidak Anda sukai adalah sesuatu yang Anda lakukan untuk menghindari rasa sakit karena tidak mampu membayar sewa. Mendengarkan lagu favorit Anda adalah untuk dapat meningkatkan mood Anda. Dan seterusnya. Anda dapat menggunakan kerangka kerja ini untuk berhasil menghentikan kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan yang baik. Anda hanya perlu memasangkan kebiasaan buruk dengan rasa sakit dan kebiasaan baik dengan kesenangan. Misalnya, jika Anda ingin berhenti makan coklat, Tommy mengatakan, setiap kali Anda ingin memakannya, Anda harus memaksakan diri untuk menyanyikan lagu yang Anda benci dengan keras. Setelah harus menyanyikan lagu yang mengerikan dengan keras di restoran yang penuh bahkan sekali, hanya karena Anda memesan kue lava coklat cair untuk pencuci mulut, kemungkinan Anda akan dengan mudah menghindari makanan kakao sejak saat itu. Pada akhirnya, Anda harus mengganti kebiasaan buruk Anda dengan yang baru, lebih baik, lebih positif, untuk mengisi kekosongan. Ini adalah bagian penting dari perubahan kebiasaan. Sebuah teknik yang disebut dengan bundling godaan dapat membantu Anda mengganti kebiasaan buruk itu. Penciptanya, Cathy Milkman, menyukai buku audio Hunger Games, tetapi membiarkan dirinya mendengarkan hanya saat berolahraga di gym. Gara-gara hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi di episode selanjutnya, dia jadi berolahraga 6 kali seminggu. Anda bisa mencoba sendiri. Pelajaran kedua, gunakan kata-kata yang berbeda untuk berakhir dalam keadaan pikiran yang berbeda. Jika Anda pernah melihat Tony Robbins beraksi, maka Anda tahu dia pria yang kuat dalam segala hal. Dia tinggi, besar, keras, dan memiliki aura yang sangat positif. Sesuatu yang mungkin belum Anda pahami adalah kosakatanya. Tommy selalu menggunakan bahasa yang ekspresif dan tidak biasa untuk memperkuat emosi positif dan mengecilkan emosi negatif. Dia menyebut kosakata transformasional ini dan mengatakan sangat penting untuk memperhatikan bahasa Anda, karena cara Anda menggambarkan bagaimana Anda mengalami dunia adalah bagian besar dan menentukan dari pengalaman itu. Dalam bahasa Inggris, ada lebih dari 3.000 kata untuk menggambarkan emosi. Sayangnya, 66% di antaranya untuk emosi negatif. Jadi sekitar 2 kali lebih banyak dari kata untuk emosi positif. Jadi bagaimana Anda bisa menggunakan kata-kata untuk keuntungan Anda? Perkuat perasaan baik dengan kata-kata yang kuat dan kurangi emosi buruk dengan bahasa yang tidak terlalu intens. Misalnya, daripada hanya mengatakan bahwa berbaring di bawah sinar matahari membuat Anda merasa bahagia, Anda bisa mengatakan dengan keras, "Saya benar-benar bahagia." Daripada berteriak, "Sampah ini menggangguku." Di mobil Anda yang baru saja mogok, Anda bisa mengatakan, "Ya, itu agak disayangkan." Kiat profesional. Gunakan kata-kata yang tidak biasa untuk membuat diri Anda tertawa pada situasi sulit. Misalnya, katakan, "Saya merasa sedikit kesal dengan ini." Ketika Anda benar-benar frustrasi.
Mendengarkan diri Anda sendiri berbicara dengan keras menggunakan kata-kata kuno seperti itu akan langsung membuat Anda dalam suasana hati yang lebih baik. Pelajaran ketiga, buat aturan Anda sendiri dan beri tahu orang lain tentangnya untuk meningkatkan kebahagiaan Anda. Saya mengalami hari yang panjang di tempat kerja hari ini, tetapi saya tahu saya akan merasa baik setelah saya duduk di sofa setelah saya pulang. Pernahkah Anda memikirkan hal seperti ini? Saya cukup yakin Anda punya. Kita semua memiliki aturan kecil kita sendiri yang menentukan apa yang membuat kita bahagia dan tidak. Namun, terlalu sering kita membuat aturan di mana kita memberikan kendali. Misalnya, saya akan sangat senang jika bos saya memberitahu saya bahwa saya melakukan pekerjaan dengan baik dengan presentasi ini. Ini bukanlah aturan yang baik untuk dimiliki, karena Anda menyerahkan kebahagiaan Anda kepada atasan Anda, yang tidak dapat Anda kendalikan. Jadi pertama, buat aturan yang lebih baik. Saya akan senang jika saya menghabiskan setidaknya 1 jam untuk fokus bekerja pada rencana acara ini. Jauh lebih baik daripada aturan tadi, karena ini adalah sesuatu yang dapat Anda kendalikan. Kedua, komunikasikan aturan Anda pada sebanyak mungkin orang di sekitar, karena Anda tidak mungkin mengharapkan orang lain memiliki aturan yang sama seperti Anda. Ketika Anda berpikir sahabat Anda bukan teman yang baik, karena dia hanya menelepon Anda sebulan sekali, maka itu hanya aturan Anda tentang berpikir bahwa sahabat menelepon satu sama lain setiap beberapa hari. Katakan padanya bahwa itulah yang Anda yakini dan dia akan memberitahu Anda aturannya, yang kemudian memungkinkan Anda berdua menemukan solusi yang lebih baik yang sesuai untuk Anda berdua. Demikianlah 3 pelajaran yang dapat dari buku Awaken the Giant Within karya Tony Robbins. Jika menurut kawan video ini berguna, silakan di-sharing dan berikan tanda like Anda. Sebelum kita akhiri, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video kami selanjutnya.